kita sudah cukup bahagia Indonesia berhasil mencetak sejarah masuk ke dalam 16 besar begitu ya. Tapi harapannya nggak sampai 16 besar, 8 besar. Ya berharap kan boleh ya. Berharap boleh tapi dong. harus realistis. Nah, apa kata redaksi hari ini kita akan mengapresiasi timnas kita. Sekaligus kita juga bisa membaca nih, Ti. Nanti malam gimana nih keseruannya Indonesia lawan Australia ya? Biasanya kan kalau udah apa kata redaksi itu kita ada narasumber tuh dari redaksi kita. Kita sapa aja langsung. Pagi hari ini sudah ada Bang Lalumara Satria Wangsa, wakil pimpinan redaksi. Assalamualaikum, Bang. Selamat pagi, Bang Mara. Sebentar, saya mau ingetin dulu, Bang Mara di kursi ini juga ngomong loh. Oh, minggu lalu memprediksi Australia juga. Australia. Terbukti, Bang. Terbukti ya, Bang ya? Alhamdulillah. Kalau mau jujur, bukan hanya kita apresiasi ini apa yang dicapai oleh timnas ini. Apa yang dilakukan timnas ini ke Piala Asia itu mission impossible. Mission impossible? Iya. Sebetulnya sih. Kalau dilihat dari grup, Indonesia itu kan paling bawah peringkatnya. Nomor 2 paling bawah. Irak pernah juara Asia, Jepang pernah juara Asia, Vietnam meskipun kita di Asia Tenggara sama, tapi peringkatnya 96, kita 142. Jadi ada 146 sebelum lawan Vietnam, ada 50 poin, jauh. Jadi apa yang dicapai oleh timnas PSSI ini memang luar biasa, harus diapresiasi. Tentu bahwa jalan pintas yang diambil oleh PSSI ini memang membuahkan hasil untuk sementara. Untuk detik ini. Sampai dengan momen saat ini begitu ya. Bang Mara, saya juga akan mengajak Bang Mara untuk menyapa juga salah satu warga negara Indonesia yang hobinya nonton bola nih. Nggak cuma nonton bola, langsung gitu langsung ya, ke sana ya. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, penggemar sepak bola. Selamat pagi, Bang Ege. Pagi, Arif Fadil, pagi Raffi, dan tentu saja selamat pagi. Itu pengamat bola sejati tuh, Bang Lalumara. Sebelum ke Bang Ege, saya mau melihat dulu deh dari kacamata redaksi dulu nih, Bang. Bang Mara melihat persiapan nampaknya juga sudah cukup matang ya timnas Indonesia. Ini yang ditunggu-tunggu juga nih. Bagaimana sih Indonesia, Australia dari sisi TV One melihatnya? Kalau mau berkaca pada masa lalu, kita kan rekam jejaknya kalah dan terakhir ada pernah seri. Tapi secara peringkat memang jauh. Mereka kalau nggak salah 25 ya kalau nggak salah. Kalau kita 142. Tapi lupakan itu dulu semua. Apapun bisa terjadi di 2 kali 45 menit bola bundar. Apalagi kalau lihat di bawah STY, timnas ini perkembangan besar. Karena mereka bermain dengan speed and power game. Kita lihat mereka main 90 plus 6 dengan tambah itu, mereka nggak lelah. Mereka tidak lelah main. Nggak ada pertukaran pemain ya? Kita lihat transisi aja, yang paling dasar transisi pemain dalam selam itu bagus. Mereka bisa build up dari bawah sekarang, dan kalau lihat soliditasnya bagus. Tinggal ya peringkat FIFA itu kan cermin daripada kualitas dan jam terbang dan pengalaman. Irak kalau tidak pengalaman tidak akan bisa keluar dari psikologis. Kita tertekan karena kita tidak pengalaman lawan Jepang. Karena itu kita nggak bisa cari keluar untuk bisa tarik napas, karena memang peringkat lawan 17. Jauh. Ya habis. Jauh kan. Habis. Tapi Bang, gawang pertahanan Jepang kita robek juga kan hasil begitu ibaratnya. Gitu. Artinya kan ya emang benar kata Bang tadi. Jadi masih ada peluang lah ya. Di lapangan itu di bola segala pun bisa terjadi di dalam sepak bola gitu. Tapi apa yang dibangun oleh Sinteyong bahwa semangat daya juang itu terbukti ada efek. Kedua, peningkatan fisik. Ketiga, cara mainnya jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya. Bang, ya selain dari aspek kacamata redaksi gitu, saya pinjam kalimatnya Bang Ege tadi tuh, ya kan? Itu pengamat bola sebenarnya gitu ya. Rekam jejak Bang Mara ini kan juga kita tahu kan di beberapa klub-klub sepak bola gitu ya Bang. Nah dari segi nomor 2 tadi poin postur ya Bang. Anda menggarisbawahi. Saya melihat beberapa pemain meskipun itu naturalisasi gitu ya. Cukup bisa membayangi Australia kan Bang? Bisa. Jadi ini warganet ini tidak suka juga disebut naturalisasi. Kita sebut oleh pemain yang belum fasih berbahasa Indonesia saja. Belum fasih berbahasa Indonesia. Nah itu aja, bukan naturalisasi. Jadi pemain yang belum fasih berbahasa Indonesia. Nah itu bisa membayangi Australia cukup? Bisa. Karena mereka punya football knowledge atau pengetahuan sepak bola dari dasar itu bagus. Sehingga apa yang diinginkan oleh pelatih, mereka jalankan di lapangan. Dengan cepat? Dengan baik. Komunikasinya baik antar lini bagus. Saya kira transisi
jauh dibanding Pak EG pasti tahu. Dibanding tim sebelumnya ini yang utama itu kan tidak lelah, tidak habis. 90 menit plus 6 mereka masih fakta. Jadi Mereka masih sudah inilah ya. mereka main tempo tinggi, speed and power game. Bahwa kita tertekan, iya. Tidak bisa keluar dari tekanan, iya, karena itu soal peringkat, soal pengalaman aja. Mereka masih muda-muda, mereka termuda di timnasnya. Jadi tim ini adalah tim Mission Impossible. Oke. Seorang Ethan Hunt aja bisa kok memenangkan Mission Impossible. Betul. Bang Mara, kita izin mau ke Bang Ege. Bang Ege, kalau Bang Mara mengutip kalimat Bang Mara lah ya, perkataan Bang Mara, Mission Impossible. Bang Ege melihatnya hal serupa nggak nantinya? Ya, ada dua hal. Yang pertama, lepas dari istilah naturalisasi atau pemain yang masih yang sedang belajar bahasa Indonesia, tetapi pemain ke-12 yang sangat penting juga di Qatar ini ya. Jadi mulai dari kemarin sampai hari ini, itu masyarakat Indonesia semua berkumpul lah, boleh dibilang ya, di Lusail, dan tadi pagi itu berkumpul juga sama-sama di Al-Khor dengan duta besar juga, His Excellency Ridwan Hasan, dan semua akan mengatakan demikian ya. Ada yang mengatakan ya Mission Impossible, tetapi pokoknya hampir semua mengatakan dukung dulu saja, hasil belakangan. Jadi kurang lebih 5.000 ya penonton Indonesia sebagai pemain ke-12 akan datang ke Stadion Jassim bin Hamad hari ini ya, dan kapasitas stadionnya kan 15.000. Jadi kalau kita nanti Ultras Garudanya dan yang lain-lain bisa sekitar 5.000-an, itu sangat berarti kehadiran pemain ke-12. Dan memang mereka kalau ditanya rata-rata ingin mengatakan, ya kalau kita tidak menang 1-0, sebagian besar mengatakan mau adu penalti begitu. Tapi kalau ditanya, semua bilang yang penting kita ke stadion dulu, kita dukung dulu. Mission Impossible atau apapun, yang penting kita dukung dulu, begitu. Bang Lalu Mara. Oke Bang Ege, 5.000 itu sudah dipastikan jatuh kepada warga negara kita ya yang ada di sana begitu ya Bang. Artinya 5.000 ini nanti juga yang akan memerah putihkan stadion tersebut. 5.000 dari 15.000 ini banyak ya? Itu hampir setengah. Enggak, tentu saja stadionnya tidak diisi kapasitas penuh ya. Saya rasa kita tetap akan kembali mendominasi stadion, terutama karena lawannya Australia ya. Dan sebagian besar supporter Australia juga masih belum mendapatkan tiket. Tidak gampang ternyata mendapatkan tiket di sini, walaupun sudah dikoordinir oleh Ultras Garuda, dan kemarin kita sudah minta tolong Pak Erick Thohir juga ya melalui TV One. Tapi sekali lagi semangat untuk datang ke stadion, dan pembicaraan di antara warga Indonesia di Qatar, bukan hanya di Qatar, dari Dubai juga ada yang akan datang ya, dan dari beberapa negara sekitar Qatar ini. Jadi intinya semuanya nanti itu akan memenuhi stadion merah putih, juga akan sepanjang pertandingan bernyanyi ya, dan tahu persis seperti kata Bang Mara tadi, mungkin ada yang mengatakan Mission Impossible, tetapi sebagian yang lain mengatakan kalau Turgun Boyev bisa mencetak gol ke gawang Australia ya, sehingga 1-1 dengan Uzbekistan. Mudah-mudahan nanti trio penyerang kita ya, ada Marcelino, kemudian juga Rafael Struijk dengan Egy misalnya, itu juga mampu ya melakukan kejutan seperti itu. Baik, Bang Ege, ya kita harapannya pasti euforianya, antusiasnya luar biasa ya, dukungan dari masyarakat Indonesia. Tapi kalau Bang Ege melihat nanti komposisi dari pemain kita, kalau di atas kertas memang ranking kita jauh sama Australia, sama seperti Jepang kemarin. Tapi komposisi kekuatan timnas Indonesia sendiri bagaimana? Cukup setara nggak melawan Australia, Bang Ege? Saya mengutip Reva Dedi Utama, saya sempat ketemu Coach Indra Safri juga sebelum berangkat, sempat juga ya ketemu sedikit dengan Coach Sintayong ketika kita sudah berhasil malam itu saat Kyrgyzstan berhasil menahan 1-1 Oman ya. Jadi memang beberapa hal yang harus diperhatikan dan mungkin memberi kesempatan kita untuk sedikit punya harapan ya. Yang pertama seperti kata Bang Lalu Mara tadi, kualitas permainan tim kita serta daya tahan semakin membaik. Dan pada sisi lainnya
saya melihat bahwa Australia juga tidak termasuk bermain dengan tempo yang sangat tinggi ya. Rata-rata mereka sangat unggul di bola mati, bola panjang, serta umpan silang dari sayap ya. Boleh dikatakan hampir semua golnya Australia itu lahir dari umpan-umpan silang. Nah, pada bagian lain, 10 menit pertama menurut saya akan sangat menentukan. Kalau kita bisa keluar dari tekanan Australia, dan tidak seperti melawan Jepang ya, Bang lalu marah di mana kita ditekan terus, relatif tidak bisa keluar, dan kemudian pada menit ke-7 ke-8 sudah menderita 1 gol ya dari pelanggaran di kotak penalti yang dieksekusi oleh Ueda dengan sangat baik. Jadi 10 menit pertama akan menentukan Arif dan Ratih. Ya. Oke, baik. Kita nanti coba lagi ke Bang Mara, Bang, menanggapi hal ini, tapi kita jeda dulu ya, Bang. Siap. Apa kata redaksi di Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi, pemirsa. Kita langsunglah ke Bang Mara. Bang Mara, tadi kata Bang Ege, 10 menit pertama ini menjadi waktu yang krusial. Memang dalam sepak bola semua pelatih, pengalaman saya sebagai pernah manajer tim, selalu mengingatkan di 15 menit pertama 15 menit. Ini pertaruhannya di sini ya, Bang ya? fokus, untuk fokus. Gitu. Memang pertaruhan di situ. Kalau bukan berarti kita kebobolan itu tidak bisa balas, tapi memang di 15 menit ini memang penentuan. Tapi kalau dilihat dalam sejarahnya, kan dari menit awal timnas kita yang sekarang ini memang langsung determinasinya tinggi. Tinggi, ya. Mereka berani main. Harus diakui bahwa pemain-pemain yang belum bisa berbahasa Indonesia ini membawa impact yang bagus, bisa menarik teman-teman yang lain untuk semangatnya mah mengencourage lah ya. Mereka tidak ada kendala lagi mental. Dulu ada mental block kalau begitu lihat lawan yang lebih tinggi agak. Meskipun ketika Jepang tadi kan Bang Ege kan mengatakan ketika Jepang itu ini dia peringkat 17, tapi menurut redaksi melihatnya nggak ada tuh kayak terlihat. Mereka berani. Meskipun 17, hajar gitu. Mereka berani. Ya itu motivasi dari pelatih Sintayong harus diakui bahwa mereka bisa. STY bisa memompa semangat, memompa keberanian, jangan takut. Mereka tarung. Ini tarung mereka kalau ya memang soal jam terbang aja. Mereka kan di bawah 24 paling muda. Dapat tekanan bergelombang yang tidak berhenti, hampir tidak dikasih napas, tidak kasih mikir. Tapi itu kan masih tetap melawan. Dan itu harus kita apresiasi bahwa lawan Australia kita nggak usah pikir hasil akhir. Main lepas dulu. Bahwasanya sepak bola mencatat hasil akhir tapi sebelum itu tapi rasanya malam ini mereka sudah melewati fase berat. Mereka sudah lawan mantan juara Asia Irak, Jepang juara Asia berkali-kali paling banyak. Ya apalagi rasanya tidak ada lagi takut. Beban tidak. Anti klimaks kah, Bang, gitu misalnya? Belum. Sekarang kita harus lihat Korea Selatan. Bang Mara, tapi 8 besar kalau Korea Selatan menang lawan Arab Saudi. Ya hati-hati nih. Seperti itu ya. Omongan apa kata redaksinya hati-hati. Udah kejadian. Hati-hati nih. Udah kejadian. Tapi Bang Mara banyak yang mengatakan bahwa tim Australia ini dikatakan kurang efektif dalam menyerang di pertandingan. Ya mereka Australia main direct ball. Sih buat kita bisa. Juga? Australia memang memanfaatkan keunggulan tinggi badan pasti. Tapi kan di belakang kita juga tinggi-tinggi dengan pemain-pemain yang baru, ada Jordi Almas, ada tinggi-tinggi. Ya mereka main direct ball dan kita timnas di bawah STY ini kan bisa main, main 1-2 sentuhannya jalan. Kadang-kadang direct ball kombinasi. Boleh bagus. Cara main kita sekarang tidak mencerminkan peringkat kita sebetulnya. Oh iya. Tidak mencerminkan gitu. Karena apa? Kalau redaksi melihatnya kayak udah progresnya sudah luar biasa. Peringkatnya udah kayak bukan segini lagi. Bukan segini lagi. Tuh kan, bener kan? Udah bukan segini lagi. Bukan segini lagi. Oke, banyak beredar pada saat kemarin timnas itu melakukan nobar tuh di sana. Antara Kirgistan melawan Oman yang kemudian membuahkan hasil yang positif sekali buat Indonesia, begitu ya, masuk ke 16 besar. Dan mereka kemudian langsung mencari Sintayong pada saat itu dengan mendatangi kamar, ya. Anda melihat, redaksi melihat mungkin Bang Mara, faktor kedekatan antara pelatih dengan para pemainnya, komunikasi yang juga lancar seperti tidak ada hambatan seperti itu. Redaksi melihat bahwa Sintayong ini kan dicintai oleh publik sepak bola nasional. Karena apa? Faktanya bahwa Sintayong lah membawa timnas U20, timnas U23, dan ini sekarang timnas masuk Piala Asia. Yang ini sekarang yang seniornya 17 tahun. Dulu kita karena tuan rumah, sekarang ini lewat jalur kualifikasi loh, lewat tarung dulu gitu.
Iya. Gitu. Dan Walaupun- buktinya kita udah sampai sini kan. Bisa sampai 16 besar. Bahwa orang bilang kita karena seri, ya faktanya mau dibilang jalur, mau jalur Tuhan, jalur Jumat Barokah, faktanya kita menang lawan Vietnam Ya. 3-0. Kalau kita tidak menang lawan Vietnam, kita nggak akan dapat posisi ini karena by regulated itu kan kita memang peringkat 3 terbaik yang keempat. Iya, gitu. iya, iya. Jadi Untung Jumat Barokah sih. Iya. Bukan Jumat kiamat. Janganlah. Ya udah kita ke Bang Ege lagi, Bang Ege. Tapi kalau melihat nantinya harus ada treatment atau komposisi yang berbeda nggak sih Indonesia melawan Australia dibandingkan nanti sebelumnya Indonesia-Jepang Sebagai kemarin? penggemar sepak bola, Wah. Sebagai penggemar sepak bola harus apa nih Bang? Mungkin ada yang diganti kah atau gimana? Ya, pertama-tama saya setuju dengan Bang Galumara bahwa saya tidak melihat sama sekali adanya rasa khawatir ya dari para pemain kita. Saya sempat bicara dengan Elkan Bagot yang nanti saya nggak tahu apakah akan ditugaskan juga ke depan, mengingat rata-rata pemain Australia itu 182 cm ya, dan 4 gol dari 12 gol terakhir mereka itu melalui sundulan. Nah, pada bagian lain saya juga bicara dengan Rafael Struij, dan dia mengatakan juga penuh semangat. Jadi setuju bahwa nanti itu kelihatannya mudah-mudahan bisa bermain lepas. Itu kata kunci juga. Toh kita sudah menorehkan sejarah baru dan sekarang tinggal bermain lepas untuk bisa mencatat sesuatu ya yang lebih jauh lagi. Di sini juga banyak yang mengatakan akan ada keajaiban dan lain sebagainya, tapi tentu saja perjuangan yang dibutuhkan di medan laga Jassim bin Hamad nanti waktu di sini petang ya jam 14.30. Nah, memang Graham Arnold kan memiliki juga tim yang syarat pengalaman. Mereka pernah menjadi juara ya di tahun 2015, runner up tahun 2011 dan 2 kali menjadi perempat final ya dari kejuaraan Piala Asia ini. Jadi saya rasa mereka tentu saja juga sudah pernah punya semacam bayangan persis tentang Indonesia dan sebaliknya sama. Coach Shin juga seperti yang Bung Galumara tahu itu punya pengalaman dengan dulu Queensland Roar namanya, itu dia juga pernah di sana ya bermain dan melatih di situ. Gitu. Jadi saya rasa suasana nanti sore di waktu Qatar atau malam waktu Indonesia itu akan betul-betul tergantung pada kejelian kedua pelatih sepanjang pertandingan. Mungkin 90 menit ditambah 7 menit ya. Dan kita sangat berharap bahwa nanti akan berlangsung ketat ya. Tidak semudah itu bagi Australia juga. Karena kita lihat Australia relatif menang mudanya hanya dengan India 2-0. Dengan Syria 1-0. Bahkan dengan Uzbekistan ya. Yang sering juga bermain dengan Indonesia. Itu 1-1. Bang Ege, selain tadi Anda menyadur beberapa pemain timnas kita yang mungkin berkesempatan bertemu dengan Anda dan Anda berbincang, Bang. Tapi kan Anda juga kita kenal adalah sebagai profesor komunikasi juga. Gitu. Nah, sebetulnya dari Anda baca dari mental mereka, dari pernyataan-pernyataan mereka cukup nampak nggak kepercayaan diri tersebut, cukup nampak nggak optimisme tersebut begitu, Bang Ege? Iya, itu catatan baru penting itu. Jadi memang dengan Coach Shin ini terlihat memang agak seperti sedikit menutup diri ya. Dan para pemain juga menjaga betul supaya tidak terlalu banyak berkomunikasi keluar. Bahkan saya sendiri juga berusaha menahan diri ya untuk tidak dekat-dekat dengan pemain gitu. Nah, pada sisi lain kepercayaan diri itu terlihat sekali sebagaimana yang sempat saya coba naikkan di media sosial ketika para pemain sama-sama sholat Jumat ya di Masjid West Bay di sini, dan kemudian juga berinteraksi dengan para supporter. Mereka sangat mungkin agak sedikit tertutup terlihatnya, tetapi dalam konteks kepercayaan diri, dalam konteks berkomunikasi di antara mereka, saya lihat semakin solid. Baik, saya kembali lagi dari Bang Ege ke Bang Mara. Bang Mara, selain juga komposisi pemain, kemudian juga mental pemain, tapi potensi pelanggaran, Bang. Kita mengacu pada insiden penalti Jordi Amat kemarin begitu ya. Apa yang perlu diperhatikan potensi pelanggaran yang mungkin hal-hal yang bisa melakukan
atau merugikan Indonesia nantinya? Faktor Ya emosional. Faktor pasti emosional pelatih kan? sudah pasti kasih tahu bahwa jangan ngambil di kotak 16. Itu pasti paling dasar, pasti pelatih harus kasih hati-hati di situ. Tapi apapun yang terjadi kan di lapangan segala sesuatu bisa terjadi. Ya. Karena faktor tekanan pemain kan juga bukan tidak bermaksud itu, Iya. karena mau mengamankan lini belakang gitu. Jadi soal penalti itu kita tidak perlu menyalahkan salah satu pemain, enggak, itu semua tim. Gitu, satu tim. Oke. Oke, Bang, yang berkali-kali juga kan selalu kalau redaksi itu ada catatan begitu. Jangan kita hanya berfokus ke kontestasi-kontestasi internasional seperti ini. Sebaiknya pun juga di luar ini pun, terutama kita di tanah air kita benahi juga kan gitu ya, Bang. Ya, Bola apa yang Indonesia. disampaikan oleh Sintayong di sana bahwa perbaiki kompetisi kita. Itu ada Karena pesan apa? dari itu. Ada. Karena apa? Pada era saya dulu pegang tim, kompetisi Liga Super Indonesia dulu peringkat 1 di ASEAN. Tapi sekarang nomor 6. Karena kita sekarang tim kita juara, kita lewat playoff kalau main di AFC. Dulu tidak, kita langsung. Kita punya tiket khusus ya. Kita punya tiket. Nah sekarang kita masih lewat playoff. Jadi memang PSSI punya PR besar. Tidak boleh juga terlalu bergantung bahwa jalan yang diambil oleh PSSI sekarang lewat naturalisasi bukan yang baru. Ini zaman saya adalah manajer pertama yang menampung pemain naturalisasi. Pertama kali. Pertama. Nah bedanya sekarang lah kualitas pemain yang diambil ini Sudah jauh berbeda ya? berbeda, jauh bagus. Penuh dengan riset. Oke. Penuh dengan riset. Jadi kalau Bang Mara memprediksi sedikit atau menggambarkan, berarti nanti malam kira-kira mudah-mudahan akan lebih leluasa. Oh keras, lebih keras seru pertarungan. dan lebih Mereka keras berani lagi. main. Karena apa? Mereka nggak ada takut dari awal. Ya. Mereka berani main. Bahwa kalau acuannya Jepang terakhir mereka nggak bisa keluar dari tekanan, iya. Ya. Ini soal pengalaman aja gitu. Jam Tapi terbang nyoba, aja. 17 itu tapi ganggu, nyoba, Bang. tapi nyoba, nggak dikasih Robek juga pertahanannya, Bang. tidak dikasih napas sama Jepang. Kalau Apalagi dikasih rankingnya napas di sedikit bawah bisa Jepang balik. gitu Bisa ya. balik, bisa balik. Irak kalau tidak ada gol kedua, panik. Irak udah panik. Kalau tidak ada gol kedua yang kontroversi, babak kedua bisa beda. Mereka berani main. Harus diakui bahwa pemain-pemain muda ini punya fighting spirit yang luar biasa. Dan inilah kontribusi terbesar STY, membangun sebuah pondasi dan tim yang benar. Jadi kalau apa yang diminta oleh para warganet, minta PSSI untuk memperpanjang kontrak STY, iya. Rata-rata pelatih timnas itu panjang. Mau Oscar Tabares, Deschamps yang bawa Prancis semua, yang Jerman semua di atas 8 tahun memang. Oke. Bahwa sebelum STY ini kan kita 28 kali ganti pelatih. Iya. Kan hasilnya nggak ada. Apalagi juga. sekarang progresnya sudah luar biasa juga timnas kita ya. Baik, Bang Ege, singkat dari Anda, Bang. Penutup, Bang. Silakan, Bang. Iya, warga Indonesia di Qatar sedang menunggu juga kabarnya Erick Thohir, mungkin Ratu Tisa, ya, Pak Sekjen juga nanti akan datang. Mereka menunggu bersama-sama dan pasti pertarungan akan ketat. Yang terakhir kan kita cuma kalah 1-0 dari Australia ya, Bang, lalu marah ya. Dan yang lebih penting lagi, menarik juga untuk melihat misalnya Elkan Bagot nanti jika diturunkan dari awal akan berhadapan dengan teman satu timnya ya, Cameron Burks misalnya. Itu kan sesuatu yang menarik juga mewarnai pertandingan nanti. Ketat, keras, dan mudah-mudahan sekali lagi seluruh pemain kita walaupun nomor 2 termuda di turnamen ini, tapi bisa bermain lepas dan penonton, pemain ke-12 akan setia sampai menit ke-97 atau 98. Demikian Arif dan Rati serta salam selalu untuk Bang Lalu Mara, Bang Deva, dan seluruh penonton. Makasih Terima kasih, Bang Ege. Waktunya, Bang. Dini hari di sana, Bang. Jam istirahat. Kita ganggu. Sukses, Bang Ege. Terima kasih. Bang Mara, terima kasih. Sudah hadir. Kita juga harapan Indonesia nanti juga akan bisa mencetak gol begitu ya. Mudah-mudahan. Mencetak sejarah lagi. Sejarah. Pastinya ya. Oke. Oke, kita juga nampaknya kalau nggak bahas mengenai politik juga nggak afdol ya, Via. Apa? Berarti mau selepet Australia gitu maksudnya? Enggak, bahasanya sekarang lain. Korslet. Korslet sekarang. Nanti kita akan bahas lebih dalam saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.